Kembali lagi bersama kami di podcast bersih-bersih.co, bersih-bersih mindset, bersama saya Emil sebagai host, dan juga kali ini ada Pak Dwi dan Pak Atis selaku operasional PT Bintang Karya Sarana. Sebelum itu Berat People selamat menjalankan ibadah puasa ya Pak. Semoga kuat sampai maghrib. Amin. Kalau nggak kuat, tonton video ini sebagai teman ngabuburit kalian biar kalian kuat. Jadi kali ini saya mau ngobrol dengan para bapak-bapak operasional ini tentang perusahaan outsourcing ya Pak. Ya, betul. Jadi banyak itu perusahaan outsourcing yang dipikirkan itu apakah jadi salah satu solusi untuk hemat biaya, tapi kalau menurut saya yang saya lihat, kenapa sih Pak tiap tahun atau tiap bulan itu ada aja yang ganti vendor Pak? Seperti itu. Jadi sebenarnya ini solusi outsourcing ini itu solusi atau jadi bikin banyak pikiran gitu Pak? Ya. Baik. Oke. Saya dulu apa Pak duluan nih? Ya, silakan. Oke. Jadi gini Mas, outsourcing itu adalah solusi nih untuk pengguna jasa. Kalau outsourcing itu kan sebagai penyedia jasa layanan, apapun itu. Jadi dari cleaning service, security, admin support, driver dan lain-lain. Tapi bisa jadi masalah, bukan menjadi solusi jika klien salah menggunakan vendor atau salah memilih vendor Mas. Baik. Untuk saat ini memang banyak yang memilih murah harganya. Baik. Dibanding harus memilih sistem yang bagus seperti itu sebenarnya. Sistem yang Bapak maksud itu pengertiannya gimana ya Pak? Ya, jadi sistem itu setiap perusahaan outsourcing punya sistem dari dia rekrut SDM yang ditempatkan, dari dia melakukan training rutin kepada sumber daya manusia atau orang yang ditempatkan, terus melakukan sistem kontrol seperti supervisi, terus melakukan sistem evaluasi, coaching, konseling yang dilakukan oleh supervisi si penyedia jasa ini Mas, gitu. Baik. Itu kan berarti dari sisi cleaning service Pak. Ya, Kalau dari sisi security sendiri gimana Pak? Kalau dari sisi divisi security sama aja sih Mas, bahkan lebih sensitif ya. Security itu kan bukan cuma jaga pintu, mereka memegang penuh akses kontrol resiko, bahkan cita perusahaan Mas. Kalau salah rekrut, salah training atau tidak ada pengawasan itu resikonya sangat besar tuh Mas. Baik. Berarti hemat tuh bukan cuma satu kriteria yang penting ya Pak? Iya, betul. Terus lanjut lagi, banyak juga owner gedung atau retail yang masih nganggap security dan cleaning itu jatuhnya beban biaya yang keluar lagi Pak, gitu, selain operasional mereka sendiri. Kalau menurut Bapak ini gimana? Ya, jadi gini, untuk bicara cleaning service ya Mas Emir. Jadi kita sebagai penyedia jasa nih, dan klien itu sebagai pengguna jasa kita. Kita ubah cara pandang kita dan sudut pandang kita dalam memberikan pekerjaan, artinya melakukan kerjasama kerja ya. Jadi retail bersih-bersih.co atau jasa cleaning service yang permanen tahunan, artinya gitu, bukan cuman enak dilihat oleh customer dalam hal kebersihan nih secara visual, tapi ini bikin customer betah Mas. Artinya customer itu, klien kita, tidak lagi harus mengurus hal-hal sepele. Itu secara pekerjaan sudah dilakukan oleh penyedia jasa, artinya outsourcing itu sih Mas. Kalau dari Paris sendiri? Kalau untuk dari security ya sama sih Mas. Kalau secara global sih sama. Cuman kalau security itu kan yang dibayar tuh bukan rasa aman aja sih Mas. Security itu yang sigap itu security yang bisa mencegah konflik, accident, bahkan kerugian yang berpotensi sangatlah besar ya. Dan rasa aman itu tidak terlihat Mas, cuman dampaknya itu sangat besar banget dirasakan. Berarti kalau dari sisi cleaning service tadi yang dijaga itu bukan cuma keamanan area Pak, Betul, juga ownernya juga. Betul. Dan juga kalau dari sisi security yang dijaga juga bukan areanya doang, tapi juga pengunjung yang masuk dan juga owner seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin agak berat sih Pak. Kalau gitu bedanya yang di vendor yang dianggap tukang dengan vendor yang dianggap partner itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau
judulnya sesuai Iya, judul. sesuai Jadi judul. kalau orang berpikir kita tukang, sebenarnya bukan ke situ ya Mas. Kalau dianggap tukang, hubungannya cuman soal harga nih Mas, Baik. upah dan tenaga kerja. Tapi kalau partner, kita bisa duduk bareng, evaluasi bareng, terus cari solusi nih ketika ditemukan satu masalah, kita duduk bareng, kita cari solusi. Jadi memberikan win-win solusi lah terhadap kerjasama nih. Terus vendor profesional itu tidak takut untuk diaudit Mas. Jadi secara tidak langsung pemakai jasa bisa langsung mengaudit penyedia jasa nih, dari segi gaji yang diberikan kepada SDM, dari segi sistem, dari apapun yang diberikan kepada pengguna jasa, seperti itu Mas. Baik. Kalau dari Pak Aris, kalau sisi security sendiri gimana Pak? Ya, kalau dari sisi security gini Mas, kalau outsourcing itu cuma bukan memprot anggota, tantangan kontrak, terus berjalan saja, itu tidak. Kadang yang kita anggap partner itu outsourcing itu harus memikirkan tuh resiko Mas. Soal resiko terus kita pikirkan banget. Misalkan kayak ada perubahan sistem operasional, terus mungkin ada event besar, itu vendor security harus dilibatkan banget itu. Baik, berarti ujungnya juga balik ke pertanyaan tadi ya Pak. Ya, Karena iya, yang betul. paling penting itu sistem. Siap, betul. Selain SDM-nya penting, sistem cara kerja perusahaan juga penting ya Iya. Pak. Baik. Nah, berarti kalau seperti itu emang sistem itu kuncinya berarti ya Pak? Ya, memang perusahaan outsourcing itu menjual sistem Mas. Mereka menjual SOP yang jelas dari semua pekerjaan. Terus mereka melakukan training berkala nih. Artinya continue memberikan edukasi kepada teman-teman yang ditempatkan. Terus mereka menempatkan supervisi, artinya ada visiting, kunjungan rutin, baik itu per 1 minggu, per 2 minggu, bahkan per 1 bulan sekali. Itu kita melakukan evaluasi dan koordinasi komunikasi lanjutan dengan klien pada saat itu, pada saat kunjungan itu Mas, seperti itu. Jadi kalau kita juga melakukan laporan nih, ada beberapa proyek yang kita berikan laporan dari pekerjaan kita, artinya laporan pertanggungjawaban operasional kita selama di area. Itu kan menjadi syarat untuk administrasi nantinya Mas, seperti invoice gitu. Oke. Berarti kalau yang Bapak sebutkan tadi itu dijalankan, itu salah satu alasan perusahaan klien bisa ganti vendor Ganti ya Pak? vendor, betul. Itu memang resiko ya Mas. Jadi jangan tanya harga dulu sebenarnya. Untuk klien yang memang pengen menggunakan nih jasa outsourcing, tanya dulu sistemnya apa, adakah supervisornya, adakah laporan evaluasi bulanannya, terus adakah training rutinnya. Itu yang sebenarnya perlu ditanyakan oleh klien kepada si vendor nih, kepada outsourcing. Itu sangat penting sih Mas. Security juga bukan hanya security ya, jadi semuanya sama, harus ditanyakan sistem. Berarti balik juga ke sistem itu tadi ya Pak? Betul. Misalkan ada perusahaan klien lagi mau cari vendor Pak, selain sistem itu yang harus dicek, selain itu apa aja sih Pak? Atau memang sistem itu juga salah satu harus hal yang pertama dicek Pak? Ya, yang pertama sih memang sistem ya Mas. Artinya sistem itu kan kita bisa memberikan present. Kita memberikan apa sih, ya, punya nilai apa sih vendor tersebut nih, apa yang diberikan si vendor tersebut sebagai pengguna jasa ketika nanti jadi partner atau rekan kerja. Itu kan yang menjadi nilai plus. Setelah itu baru kita bernegosiasi. Nah, di situ baru ada harga yang harus menjadi kesepakatan bersama untuk menjadi rekanan nih, baik itu setahun, 2 tahun atau seterusnya, seperti itu. Jadi harganya belakang dulu, sistemnya dulu. Ya, yang paling penting adalah sistem. Untuk semua klien ya menggunakan jasa outsourcing, yang paling penting adalah sistem. Itu yang bisa dan harus dipertanggungjawabkan oleh si vendor, karena memang menjualnya seperti itu sih Mas. Kalau dari Pak Aris sendiri gimana Pak? Ya, secara global sih sama Mas. Kalau dari security ya. juga tadi sudah disampaikan Pak Dwi panjang lebar ya. Jadi sebuah outsourcing itu bukan cuma masalah harga Mas, tapi sebuah sistem yang memang harus tertata rapi nih. Dari awal manpower kita plotting itu kita harus berjalan tuh, ada visit, terus ada transparansi laporan kan gitu ya. Jadi karena apa ya, vendor itu kan nggak asal rekrut nih.
Betul. gitu. Jadi kita pastikan lagi di ke asosiasi tersebut nih, apakah rekrutmen manpower itu sudah jelas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Terus apakah ada pembinaan atau pelatihan mental fisik nih, Betul. gitu. Terus kita tanya juga nih, sistem pengawasan seperti apa sih itu Mas? Ya, ya. Jadi selain sistem atau SOP tadi, cara perekrutan dan juga cara jalannya perusahaan itu tadi ya Pak? Iya betul. Baik. Kalau menurut Bapak, dari sisi Bapak kerja di vendor Pak, vendor yang bagus itu menurut Bapak-Bapak ini gimana sih Pak? Ya, siapa nih? Pak Aris? Ya. Oh, saya. Jadi gini, bagus itu perfeksionis maksudnya nggak ada ya, tapi bicaranya bukan bagus atau sempurna sih Mas. Jadi bicaranya bukan yang tidak pernah salah, pasti semuanya pernah salah. Tapi bagaimana ketika ada masalah kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Nah, kategorinya adalah fast response. Jadi bukan bagus ya, bagus nggak ada yang sempurna sih, pasti ada titik lemah untuk semuanya, untuk apapun. Tapi yang paling penting bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan cepat sih Mas. Dan cepat gitu. Kalau dari Pak Aris sendiri Pak? Ya secara garis besar sama Mas. Jadi outsourcing itu cuma bukan sekedar yang tadi disampaikan ya, bicara harga atau apapun itu tidak. Tapi memang outsourcing itu memang harus satu wadah yang kita bisa mencari solusi di dalam suatu masalah itu Mas. Baik, jadi ujungnya juga yang penting itu harganya belakang dulu. Ya, Jadi betul, sistem betul, cara betul. kerja perusahaan vendor itu diutamakan ya Pak. Betul, Ya, kan betul. sama kayak Apalagi itu orang- kan prioritas kami itu kan kepuasan pelanggan Mas. Oh baik. Kepuasan pelanggan itu nomor satu di kita. Baik. Jadi menurut saya kan juga sama kayak kita kerja sama orang kan Pak. Iya, Kan betul. ada kita yang cocok, ada yang cocok. Siap, Kayak gitu ya. aja intinya ya Pak ya. Ya, ya. Baik. Kalau dari Pak Alun ada closing statement gak nih Pak? Kalau dari saya ya, ya perusahaan itu tidak butuh sekedar tenaga kerja sebenarnya Mas. Baik. Perusahaan butuh standar nih, kayak standar operasional prosedur itu. Baik. Terus di cleaning service, standar itulah yang menjaga kualitas kita setiap hari. Dari mulai standar bersih, standar alat, standar kimikal, standar SDM bahkan yang kita tempatkan, seperti itu sih Mas. Mungkin dari tim security ada closing statement juga. Ya. Buat kesini nih. Ya kalau dari di security ya paling standar itulah Mas yang bisa menjaga keamanan tanpa terlihat dramatis sih Mas. Tapi kita terasa tuh dampaknya seperti apa. Oke, jadi gini terakhir ya Mas, ini mungkin waktunya ya, yang terakhir ya. Jadi bagi corporate atau perusahaan yang ingin menggunakan jasa outsourcing atau membangun lingkungan kerja yang bersih, terkontrol ya untuk yang security, terus terjaga aset dan lainnya dan profesional, kami di PT Bintang Karya Sarana nih Mas untuk saat ini hadir sebagai partner sistem outsourcing. Baik. Siapapun yang ingin berkonsultasi solusi dulu atau bisa berdiskusi nih terkait rencana penggunaan jasa, bisa menghubungi kami di PT Bintang Karya Sarana. Gitu. Terus Ya jangan lupa nih Pak Dwi nih tambahan sedikit. Ya mungkin dari corporate ingin bergabung dengan PT Bintang Sarana ya. Mungkin untuk kebutuhan security, driver, cleaning service, retail maupun layanan kebersihan yang fleksibel ya dengan pendekatan yang lebih responsif. Tim bersih-bersih.co siap membantu Mas. Ya, jadi kami tidak mulai dengan harga. Siap. Kami mulai dengan solusi. Iya. Apa yang Bapak Ibu butuhkan, kami siap. Baik. Silakan. Mungkin sampai situ aja dulu Siap. Pak. Ya, terima Siap, kasih. terima kasih. Terima kasih Pak Dwi, Pak Aris ya, Sama-sama, Mas Daniel. sudah mau ngobrol sedikit sama Ya, saya. sama. Dan juga bagi para market people yang jadi salah satu bagian corporate ingin menggunakan jasa PT Bintang Karya Sarana, bisa menghubungi, ada email atau apa? Ya, boleh ada emailnya nanti kami lampirkan di video. Baik. Nanti email akan saya lampirkan ya, Ya. di description atau WhatsApp-nya juga ada ya Pak. Betul. Iya betul. Nah, dan juga bagi para market people yang pengen ngomong sesuatu hal di bidang outsourcing, silakan aja komen dan jangan lupa like, share dan juga subscribe. Terima kasih. Terima kasih.